Oke, ya, halo Inlight People. Kita jumpa lagi di spesial talk show channel Inlight Podcast pada hari ini. Hari ini kita khusus di Jakarta masih dalam kondisi pandemi, jadi PSBB kembali berlaku. Sekarang kita di Cianjur. Kita berbicara bagaimana sih kira-kira perilaku orang dalam urusan berbelanja, khususnya untuk bahan-bahan material dan segala macamnya, khususnya di kota Cianjur. Ya, kali ini kita bersama dengan direktur dari Kawan Baru, supermarket bahan bangunan yang terkenal di Cianjur. Kita bersama dengan Bapak Supriyadi. Halo Pak Adi, apa kabar? Halo, baik. Gimana Pak kabarnya juga? Kabar baik juga. Jakarta sih agak ngilu-ngilu dikit Pak. Cianjur gimana Pak, Cianjur COVID ini? Ya sama lah, kurang lebih di semua wilayah kalau COVID kan ya pasti berlaku PSBB juga. Nah, kalau kita flashback nih Pak Adi, jadi kalau untuk di awal-awal COVID, kira-kira itu gimana sih orang Cianjur menyikapinya secara, kita belum masuk ke segmen apa ya, cara berbelanja ya. Kalau kita bilang Cianjur gimana sih, apakah seserem Jakarta juga nggak sih kira-kira? Ya pasti akan berpengaruh ke semua wilayah, cuman memang kalau dibandingkan Jakarta mungkin tetap Jakarta mungkin lebih ekstrim lah ya. Lebih ekstrim ya. Oke, Pak Adi, jadi gini Pak, kebetulan memang kenapa sih Inlight podcast ini mengangkat Kawan Baru, karena juga di timeline Instagram kita, itu Kawan Baru sering banget nongol itu. sering banget muncul. Jadi kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan juga dari Inlight People, sebetulnya Kawan Baru itu apa sih dan seperti apa? Nah, saya mau tanya langsung sama direkturnya. Pak Adi, pertanyaan saya yang pertama adalah, kenapa Kawan Baru supermarket bangunan yang menurut kami besar ya ukuran di sana, kenapa sih Bapak memilih Cianjur gitu? Sebelum Kawan Baru ada, kita memang sudah ada bisnis seperti kaca, kusen, aluminium, jadi rak piring, jemuran. Jadi ya bermula dari situ, terus kita melihat di Cianjur ini masih punya peluang untuk seperti toko bahan bangunan yang konsepnya seperti supermarket yang di sini mungkin belum ada tapi mungkin tidak terlalu besar gitu ya. Oke, jadi satu motivasi dan berhasil gitu ya Pak ya? Ya lumayan berhasil meskipun umur kita tuh baru masih bisa dibilang masih itu ya, baru menginjak 6 tahun ya sampai hari sampai 2020 ini. Kan 2014 ya? Betul, kita opening di bulan Mei 2014. 2014 sebelumnya sudah di lokasi yang sama juga atau bagaimana Pak? Ya kurang lebih memang di lokasi yang hampir sama dengan kita kan punya pabrik jemuran, rak piring, jadi nggak terlalu jauh dari situ. Oh, jadi Bapak juga produksi sendiri juga kayak rak piring? Oh, luar biasa. Oke Pak, kalau kita bicara supermarket bahan bangunan, itu mungkin kalau di kota-kota besar itu banyak ya. Nah, kalau saya melihat di Cianjur mungkin tidak terlalu banyak. Ya, yang paling menonjol menurut kami adalah ya Kawan Baru ya sejauh ini. Nah, sebetulnya sih secara produk list atau secara general, di Kawan Baru tuh kalau bahasanya sih jual apa aja sih gitu loh Pak, barang-barang yang ada di Kawan Baru. Oke, yang pasti kita jualan utama kita adalah barang-barang material ya. Jadi kita punya Kawan Baru tuh punya 11 divisi. Jadi kita punya floor and wall, itu berarti kan keramik, granit ya. Kita punya building berarti bata, semen, besi. Kita punya paint ya, cat, punya hardware, kunci-kunci, handle. Kita punya semuanya ada lah pokoknya ya. Bahkan kita punya peralatan rumah tangga, kosket gitu, apa piring, gelas, segala macam kita jual, termasuk furniture. Kita punya sofa, punya kitchen set, punya meja makan, kursi makan, semua lengkap. Jadi untuk kebutuhan satu rumah itu kita punya semua. One stop shopping, home appliance juga, building material juga semua lengkap. Iya, semua perlengkapan dapur juga semua ada kita. Oke, Pak Adi, yang menarik begini nih. Gimana nih Pak kira-kira yang perubahan signifikan yang dirasakan nih, apalagi di Cianjur, dalam aspek marketing dan perilaku konsumen sih, gitu menurut Pak Adi gimana di Cianjur?
bagaimana sih kita mau melangkah ke depan supaya konsumen juga berbelanja dengan aman, dengan nyaman, begitu kan? Apalagi sekarang kan dunia medsos itu kan sangat itu ya, apa namanya, sudah sangat familiar buat semua orang, buat semua umur malah gitu kan. Jadi terus bagaimana? Apakah cuma dengan expose di media sosial udah beres? Belum. Jadi ya belum memecahkan masalah bagaimana kalau konsumen cuma lihat tapi dia nggak ke sono untuk belanja. Nah, disitulah kita siapin yang namanya COD. Jadi cash on delivery. Jadi kita konsumen bisa WhatsApp kita, bisa telepon kita, dia butuh barang apa-apa, nanti tinggal kita anterin barang tersebut ke rumah dan bayarnya bisa transfer atau bisa langsung di tempat gitu pas penerimaan barang. Bagaimana yang untuk di pinggiran-pinggir kota dengan servis COD ini, ada nggak sih ketentuan-ketentuan tertentu? Sampai sekarang sih tidak ada masalah sih ya. Jadi kita bahkan kadang-kadang sales konsultan kita yang nganter sendiri ke konsumen sambil melihat mana ada potensi. Jadi ya sistemnya kurang lebih jemput bola lah. Ya, jemput bola dan cari kawan baru. Iya, betul. Cari kawan baru ya. Oke, Pak, kalau kita mungkin gini, sempat nggak sih ada semacam PSBB yang betul-betul ketat dulunya sampai ada penutupan gitu? Tapi tetap di awal-awal kita dibatasi dengan mungkin jam operasional. Ya, nah di situ kita ngikutin di dalam toko semua protokol kesehatan kita berlakukan. Jadi cek suhu, semprotan disinfektan, terus barang-barang kita juga disemprot setiap hari segala macam. Jadi kita mempromosikan toko kita bahwa untuk belanja di toko kita juga aman gitu. Pak Adi, kalau boleh dapat bocoran sedikit, kita bicara secara persentase saja. Ada nggak sih kira-kira kurang lebih di kisaran berapa puluh % dropnya karena efek pandemi ini, Pak? Kurang lebih kita bisa drop sampai 30-40%. Sekarang begini, mau nggak mau kan Bapak dengan drop begini harus juga ada nggak sih penurunan harga jual dengan para prinsipal atau promo? Misalkan, wah, saya harus ada promo nih, Anda harus ikut turun juga. Gimana tuh Pak kira-kira? Kita membuat konsumen itu bahwa belanja di sini itu bukan hanya cuma belanja aja, tapi banyak hadiahnya gitu loh. Selain itu, setiap kelipatan belanja 100.000 mereka dapat 1 poin. Ya kan? Nah, poin itu dikumpulkan kan mereka punya member poin, nanti dikumpulkan bisa ditukar dengan kipas angin, dengan oven, dengan ya berbagai macam lah, setrika gitu. Jadi ya belanja di model market di supermarket seperti kita jadi nggak ada ruginya. Jadi habis belanja pulang juga dapat hadiah, nanti dikumpul-kumpulin bisa tukar juga dapat hadiah lagi. Jadi ya serba servis kita untuk konsumen serba wah lah pokoknya deh. Tapi tetap kualitas tetap terjaga, harga murah tapi tetap terjaga kualitasnya. Selain itu juga hadiahnya banyak, promo diskonnya juga banyak, poinnya juga bisa ditukar. Nanti akhir tahun kita akan ada istilahnya undian, dapat motor, dapat berbagai macam lah. Jadi apapun yang dia beli produknya selama mungkin sistemnya apa? Dengan sistem pembelanjaan atau bagaimana Pak? Jadi bisa dibilang hadiahnya promonya double gitu, tumpang tindih jadinya. Tapi menurut kita tidak masalah, itu benar-benar kita buat konsumen itu merasa iya, saya untung lah gitu kan. Untung lah. Jadi dia belanja keramik sudah dapat potongan 1.000-2.000. Dia perdus ya. Terus dia belanjanya sudah sampai kisaran 7,5 juta, tadi potongan juga dapat, hadiah kursi juga dapat. Nah, seperti itu. Poinnya juga bisa udah diakumulasi. Nanti kalau dia kapanpun mau ditukar bisa gitu. Jadi benar-benar ya untungnya berlipat-lipat. Nah, pertanyaan saya adalah apa sih yang membedakan itu? Atau kenapa saya harus datang ke Kawan Baru Cianjur? Kenapa harus milih Kawan Baru? Jadi di Kawan Baru otomatis servisnya kita beda. Pelayanan kita dari masuk sampai belanja sampai selesai belanja sampai di customer service kita semua SOP kita jelas. Jadi konsumen harus kita arahkan kemana segala macam supaya konsumen juga tidak bingung. Itu satu. Terus kita punya fasilitas, artinya toko kita punya eskalator, parkir kita luas, ya kan. Jadi itu yang salah satu yang membedakan kita dengan toko-toko lain, ya kan. Terus paling penting juga barang kita harus lengkap.
Ya betul. Ya. Tipe kita, barang kita punya corak banyak, tipe banyak, lengkap. Itu yang membedakan toko-toko kita dibanding toko-toko lain. Itulah yang kenapa sih konsumen harus ke kawan baru. Nah, itu salah satunya. Betul. Jadi keputusan dia untuk membeli juga akhirnya dia juga nggak rugi ya Pak Adi ya. Itu dia juga punya pilihannya banyak kayak gitu. Iya betul. Karena orang kalau sekali datang yang dia cari kadang ada kadang enggak, besok dia udah males, benar nggak sih? Betul. Iya. Jadi kan toko ini kurang lengkap kayak gitu, asumsinya kan begitu. Oke, Pak Adi, sekarang kita bicara lampu nih. Nah, gimana sih kira-kira konsumen kawan baru Cianjur melihat lampu LED? Kalau dulu kan kita orang masih tahunya lampu yang lainnya, CFL, LHI segala macam. Gimana orang Cianjur sekarang menyikapi lampu LED ini, Pak? LED kan lebih hemat, biar listrik lah ya. Dan termasuk sekarang kan memang orang zamannya sekarang juga LED semua, udah jarang lampu-lampu itu, dan model-modelnya kan sekarang udah bagus-bagus. Nah itulah mungkin yang membuat ya konsumen juga sudah paham lah ya, aware sudah paham dan sudah beralih ke situ gitu loh. Ya kan biaya listrik makin naik ya pasti mereka cari yang hemat, jauh lebih hemat. Betul. Tapi kan di situ terang kan semua kan relatif, semua terang. Hampir semua terang. Cuman bagaimana bisa menghemat hemat biaya listrik di rumah gitu kan. Apalagi kan pemakaian lampu kan nggak cuma satu. Iya. Ruangan bisa banyak gitu. Banyak ya, betul Pak. Ada nggak sih kriteria kawan baru supermarket sendiri dalam menentukan prinsip lampu ini untuk ada di kawan baru sendiri gitu Pak? Oke, kita banyak kriteria ya untuk menjalin satu kerjasama dengan supplier. Kita tentunya melihat keseriusan supplier dalam mensupport barang. Artinya jangan sampai kita mengorder barangnya ternyata ini nggak ada, itu nggak ada. Itu kan membuat kita kan jadi lost sales biasanya gitu kan. Jadi konsumen mau belanja ini nggak ada. Terus kedua, kita juga melihat variasi barang, ya kan, kegunaannya. Paling penting adalah apa? Servisnya juga. Artinya gini loh, kalau konsumen ya, jadi kita kan bukan sebagai toko, kita bukan cuma hanya order terus jual konsumen. Kita kan pasti akan nanti suatu waktu akan menghadapi komplainan konsumen. Iya, nah, betul. Kalau konsumen komplain, kita kan hanya istilah kata orang tengah yang untuk menyampaikan ke prinsipal aja gitu kan. Betul. Prinsipal memberikan kita jaminan bahwa barang-barang yang dijual ini ada garansinya, bisa ditukar kalau nanti ada mati atau ada masalah seperti itu. Nah itu yang membuat kita juga percaya bahwa oke, kita bisa kerjasama, kita bisa jalan ya karena memang supplier tersebut komit gitu loh untuk menjaga servisnya juga gitu loh. Terus paling penting juga sekarang kan semua harus berlabel SNI. Iya betul. Nah itu juga kita melihat supplier rata-rata juga sudah komit ke situ, jadi ya itulah beberapa kriteria yang kita pilih supaya bisa kerjasama dengan kita. Betul. Jadi ini kalau saya boleh simpulkan tadi bahwa kriteria Bapak adalah bahwa yang penting harga pasti, kemudian kualitas pasti, kemudian yang paling terutama adalah after sale service, garansi returnya mudah ya. Iya. Karena konsumen itu paling bawel di situ. Benar. Kalau kita boleh tanya kira-kira Pak, pengalaman atau apa ya kita bilang, kenapa sih kawan baru kemudian memilih dan mau nih kita kerjasama ada inline LED di kawan baru? Kita percaya yang lain juga bagus, terutama tentunya inline juga punya selling point yang lain dong. Nah, di mata Bapak sendiri dan mungkin konsumen, kenapa sih mereka pilih inline LED sendiri? Oke. Jadi di kita memang ada beberapa brand ya. Jadi salah satu yang membuat saya juga percaya untuk masukin brand online ini adalah ada support sales promotion boy-nya di situ. Jadi di supermarket kuncinya di sales promotion boy-nya. Bagaimana dia punya kapasitas untuk menawarkan barang, untuk menjelaskan keunggulan produk inline-nya sendiri. Nah, itu kan saya juga melihat basic dari pengetahuannya SPB-nya, terus product knowledge, mengenai penjelasan dia product knowledge-nya inline segala macamnya, itu membuat saya juga oke, barang ini
bagus dan dia bisa membuat konsumen tuh jadi percaya bahwa produk Inlight ini punya kualitas. Ya sampai sekarang ya udah lumayan udah 4-5 tahun 4 tahun kayaknya ada kita udah kerja. 4 tahun ya? Ya sepertinya ya, saya kurang hafal tapi kayaknya sudah 4 tahun ada kayaknya. Betul. Dan kita juga sangat berterima kasih dengan kondisi pandemi begini, di mana-mana terjadi merumahkan karyawan segala macam. Inlight sampai hari ini SPB-nya tidak pernah dirumahkan. Oh iya, jadi, itu pasti. Jadi kita sangat berterima kasih bahwa Inlight juga masih percaya, masih salah satu yang kita melihat perusahaan yang cukup eksis dan cukup dalam arti ya kita melihat komit kayak gitu loh. Jadi untuk dalam kondisi begini tetap SPB yang tetap dipertahankan untuk bantu jualan di toko seperti itu. Iya, itu betul sih Pak. Saya ngobrol-ngobrol sama kebetulan sama tim manajemennya, memang salah satu core value mereka tuh Inlight itu adalah nurani. Jadi nyaris sama sekali tidak ada selama pandemi karyawan yang sudahi dirumahkan sama sekali. Kita percaya semua brand ketika sudah masuk ke level kawan baru tentunya qualified. Tapi masing-masing tentunya punya unique selling point yang berbeda. Betul ya Pak ya. Oke, Pak Adi. Nah, kita selalu di Pak Kalau Podcast kita selalu minta tips nih Pak. Kira-kira menurut Pak Adi khususnya untuk warga Cianjur, bagaimana tips memilih material bangunan atau lampu yang bagus nih Pak? Kira-kira. Kalau tips sih ya, jadi kalau saya melihatnya gini, konsumen itu kan beda-beda. Jadi mereka memang harus membeli barang yang kualitas. Paling utama kan kualitasnya harus bagus. Milih barang yang terjangkau sesuai dengan kebutuhannya dia, supaya ya jangka panjang dengan asumsi ya memang kualitasnya juga tetap oke, garansinya juga tetap oke. Jadi kapanpun dia ada masalah dia bisa klaim garansi tersebut, terutama lampu gitu ya. Jadi kita kalau punya budget untuk misalnya renovasi segala macam, ya kita harus memperhitungkan kita mau beli lampu ini ada berapa banyak, satu, ya kan. Kedua, kita kalkulasi dengan lampu berapa banyak, kurang lebih budget kita untuk lampu ini harga berapa. Nah dari situ kita bisa cari brand yang memang kita masukin. Soalnya kalau di bangunan tetap kita harus budgetin dulu. Kalau tidak kita asal gelap mata, semua kita beli, akhirnya yang lain nggak kebeli. Betul. Karena barang bangunan itu ya itu saya bilang value-nya macam-macam gitu. Rupiahnya memang beda dibandingkan consumer good. Iya benar banget Pak. Value yang dibelikan adalah tentunya orang melihat lampu itu apa sih? Pasti terang. Kemudian juga bagaimana membuat terjangkau tapi tidak murahan. Itu yang paling penting sih Pak. Kemudian proses retur barang itu perlu kita jaga sekali. Itu yang menjadi selling point sih terutama ya Pak ya. Oke. Pak Adi, ini seru banget sebenarnya ngobrolannya. Cuman waktu juga nih kayaknya yang bakal membatasi. Oke Pak Adi, makasih banyak ya. Semoga sehat selalu. Sukses terus untuk kawan baru Supermarket Cianjur dan juga nanti kita ketemu lagi ya Pak Adi ya. Sukses juga buat Inlight. Oke, terima kasih Pak Adi. Demikian Inlight People ngobrol kita hari ini dengan Bapak Supriyadi, beliau direktur dari kawan baru Supermarket Barang Material di Cianjur. Jadi kalau ada di Cianjur, mampir ke sana ya. Jangan lupa ini kita tayangkan di Instagramnya Inlight di YouTube juga. Nanti kita ada video juga pada saat penayangan ya. Oke, demikian dengan saya Rian Wijaya. Terima kasih untuk semua. Semoga Anda sehat dan salam sehat selalu. Terima kasih.